السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah kajian Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat, dan nikmat yang paling besar nikmat Islam dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-22. Iman kepada Rasul Allah. Tentang iman kepada Rasul Allah, ini termasuk rukun iman yang wajib kita imani. Sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang iman, maka Nabi menjawab SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, mal iman, apa iman itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Dan Allah juga menyebutkan dalam beberapa ayat tentang wajibnya iman kepada rasul-rasul. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 177 Allah menyebutkan, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitab, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi-nabi. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Rasul beriman dan juga orang-orang yang mukmin juga beriman. Amana Rasul ma unzila min rabbi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan, begitu juga orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kami tidak memisahkan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 150 dan ayat 151. Dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada rasul-rasulnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 150 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian, dan mereka ingin mengambil jalan di antara itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Artinya sebenarnya mereka kafir, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Berbeda dengan orang beriman. Di ayat 152-nya Allah menyebutkan walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka tidak memisahkan antara seorang pun dari mereka dan rasul-rasulnya, mereka itu akan diberikan oleh Allah ganjaran mereka, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengingkari apa yang Allah turunkan dan juga mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Dan juga di antara mereka memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mereka beriman kepada sebagian Rasul, kufur kepada sebagiannya. Orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul kecuali Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang Nasrani, dia beriman kepada semua Nabi dan Rasul kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk memisahkan di antara para rasul. Maka Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Satu orang rasul yang didustakan oleh manusia berarti dia mendustakan semua rasul. Jadi kalau satu orang rasul didustakan berarti dia mendustakan semua rasul. Dan itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Sekarang kita masuk kepada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi tentang dalil wajib beriman kepada Rasul-Rasul ada sudah saya sampaikan beberapa ayat. Ahlus Sunnah beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada setiap kaumnya. Ar-Rusul bentuk jamak dari kata Rasul, yang berarti orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Namun yang dimaksud Rasul di sini adalah orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh
alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Artinya Allah menyebutkan dalam ayat ini Nuh, kemudian baru setelah itu nabi-nabi sesudahnya. Berarti yang pertama diutus adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, awwalu nabiyyin ursila Nuh, bahwa nabi yang pertama yang diutus adalah Nuh. Awwalu nabiyyin ursila Nuh, ya, nabi yang pertama yang diutus adalah Nuh. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Begitu juga riwayat tentang syafaat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis syafaat yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan nanti orang akan datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Nabi Adam meminta maaf kepada mereka setelah mengatakan datangnya Nuh. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul yang pertama diutus Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Artinya di sini disebutkan bahwa yang pertama diutus adalah Nuh. Sebelum saya lanjutkan tentang ayat-ayat sesudahnya, saya ingin menjelaskan tentang beberapa poin yang penting di sini yang berkaitan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tadi yang pertama kita bahas tentang wajib beriman kepada Rasul-Rasul, dalilnya ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia kepada Rasul. Jadi kebutuhan manusia ini kepada Rasul, kebutuhan yang betul-betul lebih dari kebutuhan makan dan minum. Saya akan bawakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang diutusnya para rasul merupakan nikmat yang besar, dan juga kebutuhan manusia kepada rasul lebih dari kebutuhan makan. Saya bawakan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-19. Beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa ini tentang kaidah yang bermanfaat. Tidak semuanya yang saya bawakan. Beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-19, yaitu kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya berpegang teguh kepada risalah. Artinya manusia ini dia akan bahagia apabila manusia mengikuti para rasul, dan mereka pasti akan celaka apabila mereka tidak mengikuti para rasul. Kata beliau, warisalatu, jadi saya nggak baca semuanya di buku ini, beliau bawakan panjang ya, dari halaman 93 sampai halaman 102 dan seterusnya. Di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة
fakadzalika la salaha lahu fi ma'ashihi wa dunyahu illa bittiba'ir risalah fa innal insana muttarrun ila syara'. Risalah ini dibutuhkan oleh manusia. Risalah ini dibutuhkan untuk memperbaiki seorang hamba dalam kehidupan dan juga akhiratnya. Sebagaimana seseorang tidak akan baik tentang urusan akhiratnya kecuali dengan mengikuti risalah, demikian juga seseorang tidak akan baik dalam kehidupannya dan dunianya kecuali dengan mengikuti risalah. Karena sesungguhnya manusia butuh kepada syariat. Kemudian beliau juga jelaskan lagi di halaman berikutnya, walaula risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi'i wad-dar fil ma'ashi wal ma'ad. Famin a'zami ni'amillahi 'ala ibadihi wa ashrafi minnatin 'alaihim an arsala ilaihim rusulahu wa anzala 'alaihim kutubahu wa bayyana lahum as-siratal mustaqima. Walaula dhalik lakanu bimanzilatil an'ami wal bahaim bal asyarra halan minha. Faman qabila risalatallahi wastaqama 'alaiha fahuwa min khairil bariyati wa man raddaha wa kharaja 'anha fahuwa min syarril bariyati wa aswa'u halan minal kalbi wal khinziri wal hayawanil bahim. Kalau bukan karena risalah, arti kalau tidak ada risalah kenabian dari para nabi dan rasul, maka akal ini nggak akan tahu tentang rincian-rincian yang bermanfaat dan yang berbahaya, baik dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Maka di antara nikmat Allah yang paling besar atas hamba-hambanya dan juga karunia yang paling mulia atas mereka, Allah mengutus kepada mereka rasul-rasulnya. Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Allah menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka jalan yang lurus. Kalau bukan karena itu, artinya kalau bukan diutusnya rasul, artinya kalau tidak diutus rasul, kalau tidak diturunkan kitab, lakanu, sungguh mereka itu kedudukannya seperti binatang ternak manusia ini. Kalau tidak diutus rasul dan tidak turunkan kitab-kitab, maka manusia dia kedudukannya sama dengan binatang ternak, bahkan lebih jelek keadaannya dari binatang ternak. Barang siapa yang menerima risalah Allah dan dia istiqamah di atasnya, maka dia termasuk khairul bariyah, manusia yang terbaik, artinya makhluk yang terbaik. Wa man raddaha, dan barang siapa yang menolak rasul-rasul, menolak kitab-kitab, wa kharaja anha, dan keluar dari siratal mustaqim, fahuwa min syarril bariyah, mereka ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Wa aswa'u halan, dan keadaan mereka lebih jelek, minal kalbi, dari anjing, wal khinzir, dari babi, wal hayawanil bahim, dan juga binatang ternak. Jadi keadaan manusia ketika mereka tidak menerima, mengikuti rasul, maka keadaan mereka seperti binatang ternak. Allah memberikan perangkat-perangkat untuk menerima kebenaran. Jadi Allah SWT menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kemudian untuk menegakkan ibadah kepada Allah, untuk menegakkan tauhid kepada Allah, mesti ada penjelasan. Karena antara khalik dengan makhluk beda. Allah yang menciptakan manusia, cuma bagaimana untuk bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk sampai kepada Allah? Maka Allah tidak zalim. Yang pertama, Allah berikan mereka perangkat semuanya. Diberikan akal, diberikan hati, diberikan pendengaran, diberikan segala macam. Kemudian Allah
mengutus para rasul untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana untuk sampai kepada Allah dan sampai ke surganya. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang dijelaskan oleh rasul-rasul. Kemudian juga Allah turunkan kitab-kitab sebagai buku petunjuk bagi mereka bagaimana mereka dapat hidayah. Diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian manusia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, maka mereka jadi seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dalam surah Al-A'raf di ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi mereka tidak mau faham. Mereka punya mata tapi mereka enggak mau melihat. Mereka punya pendengaran tapi mereka enggak mau mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah sebutkan di sini bahwa mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah menyebutkan di sini balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Makanya ketika mereka tidak gunakan hati itu, maka mereka diumpamakan seperti binatang. Dan Allah menyebutkan berapa ayat. Dan orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka Allah umpamakan mereka seperti binatang ternak. Kehidupan mereka ya makan sebagaimana makannya binatang ternak. Allah sebutkan dalam surah Muhammad di ayat 12, surah 47 di ayat 12 Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak, neraka itu tempat tinggal mereka. Beda dengan orang beriman. Di awalnya Allah sebutkan di ayat 12 ini, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman dan beramal saleh surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'una, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Wa yaqulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka tempat tinggal mereka. Jadi kita perhatikan, ketika orang tidak menerima risalah, artinya mereka tidak mau mendengar risalahnya para anbiya wa rasul. Bukan mereka enggak punya pendengaran, mereka punya pendengaran, tapi mereka enggak mau. Makanya ketika mereka tidak mau itu, kehidupan mereka seperti binatang. Enggak ada mereka tasbih kepada Allah. Kalau binatang masih tasbih kepada Allah. Orang kafir enggak ada tasbih kepada Allah. Binatang bertasbih. Semua yang ada ini di alam semesta semua bertasbih kepada Allah. Batu, pohon, semua benda ini tasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan semua bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak paham tentang tasbihnya mereka. Ketika orang menolak hidayah yang dibawa oleh para rasul, maka keadaan mereka lebih jelek daripada binatang. Makanya ketika dibawakan dalil dari Quran dan Sunnah, kita wajib untuk menerima. Tapi ketika mereka enggak mau, keadaan mereka lebih jelek. Makanya ahlul kitab dan kaum musyrikin, Allah sebutkan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan mereka kekal dalam selama-lamanya. Mereka ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Yang mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Allah yang mengatakan bahwa mereka sejelek-jelek makhluk adalah Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekhul Islam di halaman berikutnya dalam Majmu' Fatawa, walaysat hajatu ahli al-ardi ila rasuli ka hajatihim ila syamsi wal qamar wal riyahi wal matar wala ka hajatil insan ila hayatihi wala ka hajatil ain ila dhawiha wal jism ila ta'am wa syarab bal a'zamu min dhalik wa ashaddu hajatan min kulli man yuqaddaru wa yakhturu bil bal farrusulu wasa'itu bainallahi wa bain khalqihi fi amrihi wa nahyihi wa humus sufara'u bainahu wa bain ibadihi. Dan kebutuhan manusia, kebutuhan penghuni bumi ini semuanya kepada Rasul tidaklah seperti kebutuhan mereka kepada matahari dan bulan. Kata Syekhul Islam, tidaklah kebutuhan penghuni bumi ini kepada Rasul seperti kebutuhan mereka kepada matahari dan bulan, atau kebutuhan mereka kepada angin dan hujan, atau tidak juga kepada kebutuhan manusia kepada kehidupannya, tidak juga seperti kebutuhan mata kepada sinar, atau butuh tubuh kepada makanan dan minuman, bahkan lebih besar daripada itu. Artinya kebutuhan manusia kepada Rasul itu kebutuhannya lebih besar daripada makan dan minum, lebih besar kebutuhan mereka daripada kebutuhan mereka kepada matahari, lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada angin, hujan, dan yang lainnya. Dan mereka lebih sangat butuh kepada apa-apa yang sudah ditakdirkan dan juga yang terlintas dalam hati manusia. Karena Rasul-Rasul merupakan perantara antara Allah dengan makhluknya dalam melaksanakan perintah dan larangan. Dan mereka adalah utusan-utusan antara Allah dan hamba-hambanya. Wa kana khatamuhum wa sayyiduhum wa akramuhum ala rabbih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda wa qala Allah taala wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan penutup mereka, penutup para rasul dan penghulunya para rasul dan yang paling mulia dari semua rasul di hadapan Allah Rabbul Alamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Ini enggak dibawakan oleh Syekhul Islam riwayatnya, tapi riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat atas kalian alam. Jadi menunjukkan bahwa adanya para rasul, diutusnya para rasul merupakan kebutuhan bagi manusia. Kalau enggak ada para rasul, manusia menjadi seperti apa? Binatang. Ini qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Dan Allah mengutus para rasul, Allah yang Maha tahu siapa rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan di mana tempatnya mereka, Allah yang Maha tahu. Manusia enggak punya hak sama sekali untuk mengatur. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah itu. Allah yang lebih tahu. Jadi manusia enggak usah mengatur yang seperti ini. Allah yang memilih dan Allah yang mengatur semuanya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 238. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin
Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu seorang bapak dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, penutup para rasul. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi sudah aku, kata Nabi SAW. Dan Allah Maha mengetahui. Di awalnya disebutkan di ayat ini di surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu. Allah menjelaskan ini karena di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang kisahnya Zaid bin Haritha. Dulu dikenal Zaid bin Muhammad. Ini tadinya anak dari budak yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian dijadikan sebagai anak angkat. Dianggap bahwa Zaid ini anaknya Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat tentang tidak boleh. Artinya kalau bukan anaknya dia adopsi, nggak boleh dinisbatkan kepadanya. Dikatakan Zaid bin Muhammad. Maka di ayat ini membantah. Karena di ayat sebelumnya menceritakan tentang Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad bukannya bapak seorang laki-laki di antara kamu. Karena anaknya Nabi yang laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid itu sudah meninggal semua, masih kecil. Seperti Qasim, At-Tayyib, At-Tahir, itu meninggal masih kecil. Yang ada anak perempuan dari Khadijah, 4 anak perempuan. Yang laki Qasim, ada yang menyebutkan juga At-Tayyib dan At-Tahir, meninggal semua masih kecil. Maka Nabi disebutkan Abul Qasim. Adapun anak perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anhun. Semuanya meninggal di saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi untuk menegaskan bahwa Nabi ini bukan bapaknya laki-laki di antara kamu. Artinya Nabi ini bukan nggak bisa mewariskan kenabian, itu nggak bisa diwariskan, nggak bisa. Artinya anak laki Nabi ini nggak ada, sudah meninggal. Tapi Rasulullah dan penutup para nabi, maka nggak ada nabi lagi sudah Nabi Muhammad SAW. Karena yang hidup pada waktu itu perempuan juga nggak ada nabi perempuan. Begitu juga semua anaknya Nabi dan Fatimah meninggal, nggak ada lagi. Jadi Rasul sebagai Rasul, dia adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Dan beliau adalah penutup para nabi. Enggak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi menyebutkan nanti akan ada nabi-nabi palsu. Akan ada, Nabi menyebutkan. Ada kurang lebih 30 nabi palsu, Nabi menyebutkan SAW. 27 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya kadzabun, dajjalun, kata Nabi. Para pendusta dan dajjal semuanya. Semua ngaku menjadi nabi. Nanti kita akan bahas, ada di sini babnya tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ada hadisnya di halaman 250. Kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di halaman 250. Dan sungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Jadi kalau ada orang yang ngaku dia menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia pendusta dan dia kafir dan wajib dibunuh. Jadi kalau ada orang yang mengaku ada nabi
atau dia mengaku nabi, sudah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir dan wajib untuk dibunuh. Itu urusannya ulil amri, pemerintah. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada Nabi, utusannya Musailamah al-Kadzab. Utusan Musailamah al-Kadzab. Ini ngaku jadi nabi di saat Nabi Muhammad masih hidup. Musailamah ini hidup di zaman Nabi SAW. Musailamah al-Kadzab, pendusta. Utusannya datang kepada Nabi, ngajak Nabi Muhammad SAW beriman kepada Musailamah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku sudah bunuh kamu, kata Nabi kepada utusannya. Kalau seandainya utusan boleh dibunuh, aku sudah bunuh kamu. Cuma karena utusan nggak boleh. Ya, utusan dari negara kafir gitu ke negara Islam nggak boleh dibunuh. Dari zaman dulu nggak boleh dibunuh. Kata Nabi, kalau boleh dibunuh, aku sudah bunuh kamu. Kemudian sampai Nabi wafat, Musailamah masih ada. Kemudian setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, diganti, dilanjutkan oleh Khalifatul Rashid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibunuh. Musailamah ini dibunuh di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi harus dibunuh. Harus dibunuh. Jadi nabi palsu itu harus dibunuh karena merusak agama, merusak agama. Merusak umat, merusak hati, merusak akal, merusak semua. Kemudian kita lanjutkan. Setiap umat tidak pernah suci dari nabi yang diutus oleh Allah, yang membawa syariat khusus untuk kaumnya, atau dengan membawa syariat sebelumnya yang diperbarui. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Di antara mereka yang dapat hidayah, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah menyebutkan bahwa setiap umat ada rasulnya di sini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Bahwa Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap rasul itu, setiap umat itu mesti ada rasulnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 24, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran, memberi kabar gembira dan mengancam. Dan tidaklah ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Artinya tiap umat mesti ada rasulnya. Setiap umat mesti ada rasulnya. Jadi rasul yang diutus itu banyak. Yang nanti kita akan bahas bahwa setiap umat itu ada rasul. Jadi Allah tidak zalim. Allah mesti mengutus rasul-rasul kepada mereka untuk menjelaskan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul adalah manusia biasa. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah, serta mereka pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah SWT berfirman tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para rasul dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhir wa basyirul liqaumin yu'minun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Keyakinan bahwa ada selain Allah yang dapat mengetahui perkara gaib, maka keyakinan adalah kufur. Jadi tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 65, Allah menyebutkan
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah menyebutkan, katakanlah tidak ada yang tahu di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi para nabi, para rasul tidak tahu yang gaib. Ketika ada orang mengatakan bahwa dia mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wa Rasail. Di juz yang pertama, kalau ada orang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Karena Allah mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah di dalam surah An-Naml. Dan di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah berfirman, bahwa aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Ini Nabi mengatakan, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun mudarat, menolak bahaya bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi nggak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Seperti manfaat yang paling besar, manfaat hidayah. Manfaat yang paling besar, manfaat hidayah. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya. Siapa? Abu Thalib. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu pamannya Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Arti manfaat hidayah Nabi gak bisa memberikan. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya apalagi yang lain. Dan juga tidak bisa menolak bahaya. Nabi ketika perang Uhud luka atau tidak? Luka Nabi waktu perang Uhud. Nabi luka parah di kepalanya dan juga beberapa giginya tanggal. Dan Nabi juga tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi nggak akan pergi itu berangkat ke Uhud, diam aja di Madinah, tidak ke Uhud, karena Nabi tahu akan kalah. Nabi tidak tahu yang gaib sama sekali, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Maka Nabi menyebutkan, kalau aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku nggak disentuh oleh kejelekan. Aku seorang pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang beriman. Jadi para rasul, semua nabi, semua rasul tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, mati. Semua nabi, semua rasul itu semuanya sudah mati kecuali satu, Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi, semua rasul sudah mati. Dan Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga juga mati. Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh minum dan sebagainya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, menjelaskan tentang sifat Rabbnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumitu tsumma yuhyin. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Artinya memberikan makan adalah Allah, memberikan minum adalah Allah, dan apabila aku sakit hanya Allah yang dapat menyembuhkan, dan Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakiruni. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, ingatkan aku. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi sebagai manusia lupa. Ketika sholatnya yang mestinya 4 rakaat, Nabi kerjakan 2 rakaat salam. Sahabat bertanya, aku siratis sholat, apa sekarang sholat jadi 2 ini, dikosor? Nabi tanya, udah sahabat-sahabat yang lain gimana? Betul, engkau lupa. Maka Nabi bersabda, innama ana basyar. Kemudian Nabi tambah lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi.
adanya lupanya Nabi jadi syariat. Kalau Nabi nggak lupa nggak jadi syariat. Nabi lupa ada syariat jadinya. Bagaimana kalau orang itu lupa ketika sholat kurang atau tambah, ada syariatnya, ada sujud sahwi. Maka Nabi lupa sebagai manusia, tapi Nabi tidak lupa dalam menyampaikan risalah. Perhatikan itu. Dalam menyampaikan risalah Nabi nggak lupa. Nggak ada wahyu yang lupa Nabi sampaikan, nggak ada. Semua Nabi sudah sampaikan kepada umat ini semuanya, nggak ada yang terluput. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah bahwa Nabi sudah menyampaikan semuanya risalah ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya para rasul mempunyai ubudiyah, penghambaan yang tertinggi. Artinya semua nabi, semua rasul, semuanya ibadah kepada Allah. Enggak ada rasul, oh saya ini sudah jadi rasul, enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa. Seperti orang-orang yang menganggap dirinya sebagai wali, sudah mencapai hakikat dan makrifat. Ini namanya wali setan. Karena dianggap bagi dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Kalau dia umat Nabi Muhammad wajib nggak sholat? Wajib. Puasa wajib. Semua wajib. Kalau dia mengatakan bahwa saya nggak wajib, ya kafir dia. Nabi aja tetap sholat, yang wajib maupun yang sunnah sampai kakinya bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memerintahkan kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Al-yakin maksudnya al-maut. Kalau orang-orang tarekat sufiyah mengartikan al-yakin keyakinan. Padahal seluruh tafsir menjelaskan tentang al-yakin di akhir surah Al-Hijr. Di akhir surah Al-Hijr, surah yang kelima paling akhir. Wa'bud rabbaka hatta yakin. Beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Maut maksudnya, kematian. Diartikan oleh mereka, yakin itu keyakinan. Sehingga ibadah kepada Allah sampai datang yakin. Kalau udah yakin, nggak perlu ibadah lagi. Nah ini menyesatkan penafsiran mereka, sesat dan menyesatkan dan kufur. Karena menafikan ibadah. Semua nabi, semua rasul, semuanya ahli ibadah kepada Allah. Semua nabi. Makanya kita disuruh untuk mencontoh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, tabarakalladzi nazzala furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Artinya Allah menyebutkan dalam ayat ini ala abdihi atas hambanya. Jadi Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis-hadis Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba, beliau adalah hamba Allah. Dia tidak boleh disembah. Nabi nggak boleh orang berdoa meminta kepada Nabi, nggak boleh. Dan beliau sebagai Rasul, artinya wajib kita untuk mentaati beliau. Allah juga berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanya seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Artinya Nabi Isa ya seorang hamba, bukan Tuhan. Makanya Nabi Isa menyebutkan seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa sebagai hamba. Kita lihat berapa ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu sebagai hamba, bukan Tuhan. Yang pertama antum lihat dalam surah Ali Imran, supaya kita tambah yakin. Karena orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tidak ada, atau dalam Injil pun nggak ada. Pernyataan Isa sebagai Tuhan tidak ada dalam Injil, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 51,
Nabi Isa mengatakan sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza shiratum mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Artinya Nabi Isa mengatakan Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, beribadahlah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Untuk melihat lagi dalam surah An-Nisa di ayat 171. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi al-haqq. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan kalimatnya, arti kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah Isa. Maryam artinya mengandung Isa tanpa suami. Tanpa suami. Artinya malaikat menyampaikan kepada Maryam kalimat kun. Jadilah maka jadilah. Wa ruhum min, dan Nabi Isa juga ditiupkan ruh sebagaimana ruh-ruh yang lain yang Allah ciptakan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jangan mengatakan tiga. Allah mengatakan wala taqulu thalatha, jangan mengatakan Tuhan itu tiga, jangan mengatakan trinitas, enggak boleh. Karena apa? Allah mengatakan intahu, berhenti kalian, itu yang terbaik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu satu, ilah yang satu, bukan dua, bukan tiga, satu. Maha suci Allah, maha suci Allah dari mempunyai anak. Enggak mungkin Allah punya anak, karena Allah mengatakan lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maha suci Allah, maha suci Allah, Allah tidak punya anak. Bagi Allah apa yang di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Lihat lagi di surah Al-Maidah di akhir surah Al-Maidah Allah menyebutkan tentang perkataan atau sebelumnya ketika ada orang mengatakan Isa itu adalah Allah itu adalah Isa bin Maryam. Itu ada dalam surah pertama surah Al-Maidah ayat 17. Kemudian di surah Al-Maidah juga Allah menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang kafirnya orang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam, setelah kafirnya orang mengatakan Allah itu tiga, di surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Wa qala masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, Isa berkata wahai bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Begitu Allah mengatakan di ayat 73-nya laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa itu tiga, Tuhan itu tiga. Sungguh telah kafir mengatakan Allah itu Tuhan itu tiga. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi bukan hanya satu, yaitu Allah. Wa illam yantahu ma yaqulu masal alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan itu, sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat 75-nya Allah menyebutkan tentang Isa bin Maryam, Isa dan Maryam. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Allah menyebutkan tidaklah Isa bin Maryam kecuali rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya adalah orang yang jujur. Keduanya makan makanan. Kenapa Allah sebutkan kana ya'kulun ta'am? Untuk menunjukkan bahwa mereka bukan Tuhan. Masa Tuhan makan? Tuhan nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh istri, nggak butuh tidur. Allah tidak ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi disebutkan bahwa Isa itu makan. Kalau Isa makan, alaihi wasallam, ya bukan Tuhan. Ibunya juga makan, ya bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, nggak butuh apa-apa, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh segala macam. Dia ghani, maha kaya, maha cukup. Kemudian lebih jelas lagi di ayat 116-nya dan 117 di surah Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, ini Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku, yaitu Isa, wa ummi, yaitu Maryam, dua Tuhan selain Allah. Apakah engkau pernah mengatakan demikian kepada manusia? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Apa jawab Isa alaihissalam? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak patut bagiku, tidak pantas bagiku untuk mengatakan tidak pantas bagiku untuk mengatakan kecuali kebenaran. Artinya, aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Aku nggak punya hak untuk mengatakan demikian. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku mengatakannya, pernah mengatakannya, engkau mengetahui. Karena apa? Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu tentang apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah Allamul Ghuyub, yang mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum, ini aku tidak katakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Isa bin Maryam? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah angkat aku ke langit, kunta antara raqiba alaihim, engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in, dan engkaulah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Arti di sini Isa mengatakan bahwa Isa tidak pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, enggak pernah. Jadi ini nggak benar, ini mengatakan Isa sebagai Tuhan atau Trinitas, nggak benar. Sudah dibantah oleh Al-Quran, dibantah. Dan ini kebenaran. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua yang ada ini semuanya pemalsuan, nggak benar. Isa mengajarkan bagaimana manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah. Semua nabi, semua rasul, termasuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, adalah manusia biasa, hamba Allah dan bukan Tuhan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, sampai halaman 241. Jadi seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Isa alaihi wassalam, adalah manusia biasa, hamba Allah dan bukan Tuhan. Itu terakhir, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik,
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif untuk Anda yang akan bertanya. Di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan Pak Abu Alif. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mengenai definisi orang kafir itu. Yang mana saja yang disebut dengan orang kafir? Apakah orang kafir itu ada di dalam tubuh Islam itu atau bagaimana? Maksudnya orang kafir berada dalam tubuh Islam, Muslim. Ya, apakah hanya dalam agama Islam saja atau ada juga di luar agama Islam begitu? Maksudnya definisi kafir begitu saja Pak ya? Iya. Iya, baik Bapak. Baik, ya. Terima kasih Bapak Abu Alif di Bau-Bau. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Tentang masalah kafir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah yang telah menciptakan kamu, maka ada yang kafir dan mukmin. Cuma ada dua aja, kafir dan mukmin. Kemudian yang masuk ke dalam kafir yaitu orang-orang munafikin, yang nifaknya i'tiqadi, masuk. Dia termasuk orang-orang kafir. Ini semua disebutkan dalam ayat Al-Quran. Artinya orang kafir, ini sudah pernah kita bahas sebenarnya. Artinya orang yang dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Artinya dia tidak beriman dengan arkanul iman yang 6. Dia tidak beriman, maka dia kafir. Dia menolak tentang dakwanya para anbiya wa rasul. Diajak tapi mereka tidak mau. Ini kafir. Sekarang apakah ada orang Islam yang kemudian dia kafir? Ya bisa, tergantung dari keyakinannya dia. Kalau dia punya keyakinan yang dia seperti tadi saya sebutkan. Ada orang yang dia Islam, tapi dia punya keyakinan bahwa sholat tidak wajib bagi dia. Yang 5 waktu, nggak wajib. Karena dia sudah mencapai makom yang tinggi. Kafir dia. Karena dia mengatakan tidak ada kewajiban bagi dia. Sedangkan umat Islam semua wajib nggak sholat? Wajib. Ketika dia meyakini bahwa dia tidak wajib sholat, tidak wajib dia puasa, maka kafir dia. Sepakat ijma para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau dia mengaku Islam tapi dia nggak melaksanakan syariat karena kebodohan, karena kejahilan, tidak dikafirkan. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya nggak wajib, dia maknanya kafir dia. Atau ada orang Islam yang dia Islam tetapi dia benci kepada Islam, benci, nggak senang kepada syariat Islam. Maka orang ini masuknya apa? Munafik. Karena munafik itu dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu orang-orang munafik. Munafik dimasukkan kepada kafir. Allah menciptakan makhluk dua aja. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kamu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka yang fasik dia masuk kepada orang Islam yang fasik. Munafik masuk kepada orang-orang kafir. Jadi itu nama-nama itu disebutkan oleh para ulama. Kita menyebutkan nama-nama itu sesuai dengan syariat. Dan ada pembahasan nanti di buku Syarah Akidah. Nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, nggak boleh. Kalau memang udah jelas dia kafir, katakan kafir. Mau dikatakan apa lagi dia? Nggak mungkin orang Islam. Kalau dia menolak syariat agama ini, dimana kan syariat agama Islam sudah nggak cocok pada zaman sekarang. Nggak boleh kita terima. Quran dan Sunnah nggak boleh kita pakai. Kafir orang itu. Atau dia pakai pici, pakai sorban 7 tingkat sorbannya, pakai jubah, kafir. Itu. Kalau dia menolak syariat agama ini. Jadi kalau kita lihat bukan lihat pakaiannya,
bukan lihat jenggotnya. Bagaimana keyakinannya dia dulu yang pertama. Kalau keyakinannya udah nggak benar, dia kafir. Dan ini yang menjelaskan siapa? Orang berilmu, nggak sembarang orang untuk menjelaskan. Betul nggak dia mengatakan demikian? Dia ngomong, dia nulis buku, dia menolak syariat agama Islam, kafir. Siapapun dia orangnya. Jadi nggak hatta gelarnya banyak, nggak jadi ukuran bagi kita. Yang jadi ukuran bagaimana keyakinannya dia, omongannya dia, dan amalnya dia. Itu harus kita lihat. Dan itu penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah itu. Jadi kalau dikatakan apakah ada orang Islam yang kemudian dia kafir? Ada. Karena juga orang Islam yang murtad ada nggak? Ada. Bahkan dimasukkan dalam buku-buku tentang ahkamul murtad, hukum tentang murtad. Ya dia lihat, dan itu nggak sembarangan, dan itu yang menentukan demikianlah para ulama. Yang lain silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya di kesempatan kedua dari penelpon sudah ada Bapak Dedi di Bekasi. Silahkan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz mengenai Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Bapak pengajian kita dengar, apakah itu memang benar Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Silahkan Ustaz. Iya, tentang Nabi Isa itu akan turun. Ada pembahasannya di buku ini. Di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti Bapak bisa mengulangi di sini di buku ini tentang tanda-tanda kiamat dan tentang turunnya Nabi Isa lengkap di sini. Jadi harus jelas ini pembahasan berkaitan dengan Nabi Isa. Nanti dilihat di poin tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di poin 29. Nanti dibaca oleh Bapak. Jadi itu benar nas-nasnya di poin yang ke-29 tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ya, nanti yang bertanya baca, yang lain juga baca. Poin ke-29 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang lain silakan tanya. Heran jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nama sudah ada telepon kembali di ujung telepon, kami coba sapa untuk Anda 0218236543 sebelum dari pesan singkat. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz mau tanya, kalau Rasul-Rasul itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Iya. Cuma yang dikenalkan Nabi itu 25. Iya. Tapi kadang ada orang yang nggak percaya Rasul itu banyak, soalnya dikenalnya 25. Iya. Apa ketentuannya seperti itu gitu? Iya. Syukron Baik. Allah khair. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. Ada di buku ini Bu, yang kita akan bahas. Insya Allah pekan depan kita bahas. Itu satu halaman berikutnya setelah yang tadi terakhir itu. Itu ada pembahasan tentang jumlah nabi-nabi dan rasul. Yang diutus 25. Nanti dibawakan penjelasan dari bukunya, jadi dikasih bukunya. Sekarang dalam kita kadang-kadang berdakwah, ada orang terima, ada yang tidak terima. Kalau yang terima alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah dakwah ini. Nah kadang-kadang kita memaksakan orang untuk menerima apa yang kita dakwakan. Tidak, dakwah ini sampaikan aja, kewajiban kita yang menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Nggak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Kadang-kadang kita punya keyakinan terdapat kita ilmu tentang jumlah Nabi, jumlah Rasul. Ada yang nggak terima, nggak ada masalah. Yang paling penting bukan jumlahnya. Paling penting bagaimana kita beriman kepada para Rasul itu dan melaksanakan syariatnya. Itu paling penting sudah. Soal dia nggak percaya soal jumlahnya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting bagaimana dia mengimani Rasulullah SAW. Dan juga bahwa para nabi dan rasul banyak yang diutus oleh Allah. Tapi yang wajib kita ikuti ya satu. Sebagai khatamun nabiyyin yang Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya. Yang kalau kita taat kepada Rasulullah, kita akan masuk surga. Kalau nggak taat, ya nggak masuk surga. Yang diutus, yang wajib kita taati hanya satu. Itu Rasulullah SAW. Dari seluruh manusia ini, semua manusia
Yang ditanya di dalam kubur semua rasul atau satu rasul? Satu yang ditanya. Di dalam kubur yang ditanya cuma satu rasul. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Siapa Rabb kamu? Artinya bagaimana kamu mentauhidkan Allah? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Satu. Itu Rasulullah, enggak ada jawaban yang lain. Bukan semua rasul, satu aja yang diutus oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Artinya bagaimana kita melaksanakan syariat agama Islami yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi perkataan berikut bahwa tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya manusia biasa? Bagaimanakah menanggapinya dan apakah benar perkataan tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Enggak, mestinya ditanya balik, Nabi Muhammad itu manusia atau malaikat atau Tuhan? Tadi sudah kita jelaskan kan, bahwa semua nabi, semua rasul adalah manusia. Dan lebih tegas lagi, Nabi mengatakan tadi, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku manusia. Ansa kamatan saun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Allah juga mengatakan di akhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu. Soal Nabi punya keutamaan, itu nanti kita akan bahas, ada pembahasannya sendiri. Setelah bab ini, poin ini ada pembahasan tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan bahas. Tapi kita nggak boleh gulu, nggak boleh berlebihan. Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusannya, sebagai hamba dan sebagai utusannya, sebagai hamba maksudnya nggak boleh kita sembah, nggak boleh kita berlebihan kepada beliau, nggak boleh sampai memuji-muji, menyanjung beliau. Beliau nggak mau, marah beliau ketika dipuji-puji oleh para sahabat, marah Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, qulu biqaulikum wa la yastajrinakum syaitan, innama ana abdullah wa rasuluh. Kata Nabi, janganlah kalian diseret oleh setan. Jangan kalian berlebih-lebihan, kalian jangan diseret oleh setan. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Gak mau Nabi dipuji dan sanjung, gak mau Nabi. Kan ketika orang memuji, menyanjung Nabi, nanti akan menyembah. Yang itu Nabi gak mau. Soal Nabi punya keistimewaan, kita punya keistimewaan. Kita akui itu. Tapi kewajiban kita ini beribadah kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya keistimewaan banyak sekali, banyak, melebihi para nabi dan rasul. Mukjizat paling banyak Nabi Muhammad SAW, tapi tetap beliau sebagai hamba Allah. Kewajiban kita yaitu ittiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Kewajiban kita untuk mentaati beliau. Kewajiban kita untuk menjauhkan apa yang beliau larang. Kewajiban kita bagaimana kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini paling penting di sini. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Arti yang beliau syariatkan, karena Allah mengutus Rasulullah untuk menjelaskan agama ini kepada manusia. Jangan menambah-nambah, jangan berbuat syirik, dan jangan menambah-nambah dalam agama. Itu paling penting dalam kita beragama, yang insya Allah nanti kita akan bahas penjelasan tentang apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan bagaimana kita mengimani Nabi Muhammad SAW. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.